Halo Sisma, ketemu kembali bersama saya di Roy Sakti Breaking News. Kita akan bahas berita terhangat dari minggu ini, bulan Juli ya, pertengahan Juli ya. Saya ditemani sama sekretaris saya yang baru, Mbak Isul. Nah, sekarang gimana Sul? Kita tes nih, cocok nggak dari? Coba komen, bagusan dia atau yang lalu-lalu? Itu kan banyak itu koleksi saya itu kan. Coba dibahas nih dulu. Kali ini kita bawa 5 berita ya. Iya, ada 5 berita. Apa ya, aja sih? Yang pertama ada transaksi uang elektronik itu naik Pak selama masa pandemi. Oke, jadi transaksi uang elektronik berarti kan kayak transaksi online. Ya karena itu mau tidak mau itu akan naik ya, karena kan orang bawa uang takut sekarang. Iya. Kena corona apa segala itu kan takut. Jadi kan transaksi online. Termasuk di dalamnya juga kartu kredit juga kebanyakan sekarang transaksinya online. Beli barang di Tokopedia, di Bukalapak gitu. Iya. Jarang kita gesek-gesek lagi, walaupun gesek itu bukan istilah zaman now. Tahu nggak gesek tunai? Ya kan gesek itu kan dulu kan kartu itu digesek kayak ATM zaman dulu ya. Cuman kan sekarang kan udah dicolok. Cuman kalau orang bilang gestun tuh coltun kan nggak enak itu. Jadi tetap gestun ya. Nah, nanti kalau Anda mau belajar gesek tunai itu coba dicek di RIS Academy deh. Kita lagi buka open kelasnya untuk minggu depan tanggal berapa ya? Awal Agustus. Jadi bagi Anda yang mau berbisnis gesek tunai, kita buka kelas GTR untuk awal Agustus. Oke. Kemudian gimana? Terus ini yang kedua ada Feby. Iya. Feby itu kan saya juga lihat itu viral Pak di Twitter. Oke. Ya itu tadi. Bukan Feby teman kita itu bukan ya? Oh bukan ya. Bukan Feby yang CS. Oh bukan Feby CS ya. Bukan. Okay. Itu tagih utang Bu Kombes malah dituntut 2 tahun bui. Wah ini menarik. Ini bahasanya menarik. Jadi ceritanya Feby itu ngutangi Ibu Kombes, kemudian Bu Kombesnya nggak bayar-bayar. Ya. Terus ditagih di stories, ya kan dengan berpantun-pantun gimana gitu kan. Bu Kombesnya nggak terima dan akhirnya menuntut Feby pidana. Nah ini hati-hati teman-teman, terutama bagi Anda yang ngutangin orang. Itulah kenapa saya tidak mau ngutangin orang. Kenapa? Ribet, udah ribet dan ribet. Lebih galak ya. Biasanya. Itu kalau Anda ngikutin IG-nya Hotman Paris sering membahas. Jadi haunting become haunted. Artinya apa Pak itu? Haunting itu kita itu memburu pengutang. Malah yang terjadi adalah ketika kita salah memburu maka kita malah diburu. Nah, jadi kalau kasusnya Feby ini kan dia ngutangin Bu Kombes. Ketika orang tidak bayar utang itu asasnya adalah hukum perdata. Apalagi cuma sekedar lisan. Jadi kan kamu bayar lisan nggak ada hukumnya. Bisa dibilang secara hukum ya tahu kamu punya utang gitu loh. Tahu kamu punya utang, tapi kan secara hukum tidak bisa dituntut. Kalaupun tuntut harus ada klausul kreditnya dan itu masuknya perdata. Ya. Nah, tapi ketika dia menagih di publik lewat sosial media dan yang ditagih merasa dicemarkan, itu kan nanti masuknya pada undang-undang ITE. Nah, itu menjadi pencemaran nama baik. Itu kan masuk di undang-undang ITE. Kemudian pihak pidana juga ada. Jadi hati-hati ya teman-teman, kalau nagih-nagih hutang, hati-hati ya. Apalagi kalau ngetek-ngetek nama, kalau nyender-nyender nggak apa-apa. Nah kan contoh kayak begini, simple ya. Loh Pak, berarti kalau yang debt collector nagih-nagih itu kan juga harusnya pidana. Iya, kalau kamu ngelaporin ya, dan bukti-buktinya lengkap dan otentik. Problemnya adalah debt collector nagih-nagih itu kan pakai nomor yang tidak dikenal. Pakai nomor apa ya? Ya nomor fake lah, ya nomor beli, singkat beli jadi buang. Jadi untuk pembuktian bahwa itu kamu tuh nggak ada gitu loh. Beda tapi kan kalau stories Instagrammu kemudian misalnya ngetek si Wahyu gitu kan, nah kan jelas pelakunya saya yang saya tuduh adalah Wahyu. Ini jelas secara hukum. Jadi teman-teman kadang-kadang kita tahu bahwa itu salah tapi kita membuktikan bersalah itu beda. Nah karena mungkin Bu Kombes ya kan yang suaminya polisi yang sudah paham
ya dia memanfaatkan celah-celah hukum yang ada dan ini yang terjadi. Jadi buat teman-teman hati-hati. Saran saya jangan ngutangin orang deh. Yes. Lebih baik kalau kamu memang merasa iba dengan kawanmu, saudaramu, kasih duit aja lah ala kadarnya, tapi udah nggak usah ngutangin. Karena nanti makan bingung, ya. Harus kuat ya Pak berarti buktinya. Iya. Nah. Lanjut, gimana nih? Terus ini yang ketiga, ini sangat heboh dan agak tragis sih. Oh, kenapa? Ada ini 2 pria bobol 3 bank, 2 pria aja bobol 3 bank, dan yang dikuras itu sampai 300 juta itu memanfaatkan sampah struk. Oh iya, itu memanfaatkan sampah struk ya. Itu ceritanya sekilasnya gimana sih, lupa. Oh iya, Itu tahu. iya, di Jawa Tengah. Ya, jadi kasusnya ini istilahnya adalah dia menggunakan data. Jadi bisa dibilang dia mengcopy data yang punya ATM. Berarti kayak kamu kan ATM-mu ketinggalan itu ya? Iya. Nah, ATM-mu ketinggalan, nanti aku copy datamu, aku cek KTP-mu bagaimana, ya internal ya itu. Nah kemudian aku bikinkan KTP pakai nama musuh tanpa sepengetahuan kamu. Bisa ya Pak ya? Bisa, tapi mukanya mukaku. Iya nggak mungkin mukaku ya, muka cewek lah ya. Oh iya. Ya muka cewek lah, muka cewek. Nah itu dia maju, kemudian seolah-olah KTP-nya hilang. Oh. Dan digunakan itu untuk nguras data. Itu ada. Makanya teman-teman dengan zaman sekarang ini kan zaman perangnya beda ya, perang digital sangat terbuka sekali. Jadi saran saya hati-hatilah karena kejahatan itu makin canggih. Pasti yang namanya maling itu lebih canggih 1 langkah daripada yang nangkep itu. Nah jadi buat teman-teman, saya cuma ngasih saran pada Anda bahwa jagalah data Anda. Terutama ketika di sosial media jangan menggunakan data asli, tanggal lahir asli ataupun password yang mudah ditebak, itu hati-hati. Usahakan bedakan juga antara password email sama password sosial media. Nah ini kan teman-teman nggak tahu kan? Wah. Biasanya kan all for one for all. Iya, saya biasanya semuanya. Begitu ya, pokoknya jadi satu. Password email, password sosial media, password aplikasi Netflix, ya, password member Pornhub kalau punya, ya, sama semua. Begitu kebobolan satu, wow itu bongkar semua, itu kayak, ya kan, intinya kan kita coba kalau dia bobolin password Facebook, kebanyakan orang itu sama gitu loh. Iya. Jadi begitu satu hajar semua jeder. Jadi sebenarnya adalah kata kuncinya adalah kalau password itu bikin tiga password khusus untuk email. Nah, password khusus untuk email itu tidak boleh sama dengan. Nah, kedua ada password untuk sosial media. Karena kan sosial mediamu itu kan kamu kalau daftar sosial media kan pasti email. Passwordnya sama. Nah itu kan seperti memberikan email dan password kepada pihak sosial media kan. Kamu daftar Facebook, ya kan? Kan ditanya kan loginnya kan email, passwordnya sama. Kamu email, passwordnya sama. Lo kan seperti kayak kamu tuh ngasih passwordmu ke orang lain. Nggak mau ribet biasanya. Iya nggak mau ribet, tapi ya nggak begitu kan juga. Makanya kan akhirnya terjadi masalah. Yang ketiga adalah password ketika Anda ikut kan kayak contoh, Anda kayak daftar apa ya, kayak daftar Tokopedia, daftar apa, daftar akun-akun pihak ketiga lah, ya, member-member yang nggak kena itu kan, nah kerjaanmu tuh. Nah, jadi kita ingatnya cuma 3 jenis password, oh email ini, sosmed ini gitu. Jadi kalau kebobol sosmed, email masih aman. Nah, kalau kebobol Tokopedia, sosmednya masih aman. Kalau sampai bisa bobol semua ya canggih lah, ya. Nah, something like that. Oke. Kalau yang lebih canggih lagi pakai password manager, kan ada tuh kayak LastPass, kemudian one time password. Tapi itu nanti aja lah terlalu signifikan. Buat yang lupa-lupa, gampang lupa aja. Oke, lanjut. Terus ini berita selanjutnya ada bunga bank. Bunga bank ini masih selangit ini Pak. Gimana ini Pak? Padahal BI-nya turun ya jadi 4%. Ya? Iya. Jadi ini menarik dilema ya. Jadi gini, Bank Indonesia itu sebagai regulator, ya. Bank Indonesia sebagai regulator yaitu diwakili oleh OJK, yaitu regulator itu adalah pemerintah ini.
bank itu adalah pemainnya, jadi regulator pemainnya. Nah, regulator ini kalau di masa yang nggak COVID begini ya, Sul. Ya. Pokoknya kalau bunga bank turun itu artinya pemerintah ingin genjot kredit. Jadi orang itu disuruh berutang. Ya. Jadi sebenarnya Anda sedang disuruh berutang sama utang bank. Strategi. Karena kalau bunga direndahkan tuh disuruh utang. Dengan imbas nanti bunga turun, masyarakat rame-rame berutang. Jadi galakan utang. Tapi kalau bunganya naik, suruh jangan berutang, anti riba. Anti riba. Jadi kalau sekarang itu disuruh berutang. Justru kalau Anda tidak utang berarti Anda tidak cinta Indonesia. Nah, kita tidak membangun negara ini. Negara ini dibangun oleh utang. Ya juga sih. Loh, iya toh, iya. Yang bayar angsuran, yang Bu Surya Mulyani bayar angsuran siapa kalau nggak kita yang berutang juga kan? Iya sih. Nah, jadi galakan utang. Ya, coba. Nah, jadi buat video sendiri, ketawa-ketawa sendiri gendeng paling gini. Nah, tapi begini teman-teman, ya. Nah, problemnya adalah bunga diturunkan, tapi bank regulator tuh nggak mau turun. Nah, ini yang jadi masalah. Lu udah dimurahin, tapi bank regulator nggak mau. Kenapa? Bank regulator paham bahwa sekarang itu banyak teman-teman yang sakit. Tingkat NPL itu tinggi. Jadi takutnya adalah kalau dia ngejar utang nanti banyak yang macet. Gitu. Ketakutan bank itu seperti itu. Jadi sebenarnya yang saya bahas dari breaking news beberapa episode kemarin, pemerintah itu ingin bank itu ngutangin banyak orang karena sekarang orang butuh. Tapi bank itu takut ngutangin orang karena takut macet. Jadi kayak dilema. Iya, dilema. Kamu gas, ini rem gitu loh, gaspol rempol. Jadi sekarang ini gaspol rempol, jadi ya ribet lah. Nah itu yang terjadi. Dan mungkin juga berarti kalau posisi kayak begini, bunga modalnya turun, harga jualnya tetap. Berarti yang ngotong siapa? Ya, banknya. Nah, bank ini cari untung sendiri nih, hati-hati nih bang, ya. Jadi bank ini sedang take profit karena harga modal diturunkan, dia jualnya tetap. Biasalah. Jangan dianggap bank itu bodoh, bank itu pintar. Sepintar apa? Sebesar gedungnya, ya. Iya. Nah, lanjut. Ini berita terakhir, Pak. Oke. Ini ada 19.000 karyawan dirumahkan, tapi pemilik hiburannya tuh minta dibuka lagi. Soalnya gara-gara COVID ini kan pendapatan turun, Pak. Jadi Sebentar. Ini karyawan apa ini? Tempat hiburan. Oh, ngomong yang jelas dong. Tak pikirin buruh apa gitu kan loh. Apa hubungan di karyawan di tempat hiburan ngomong gitu kan? 19.000 karyawan tempat hiburan. Ya, jadi sekarang ini kan tempat hiburan itu adalah salah satu yang terdampak, Sul. Oh iya. Orang karaoke aja takut loh, Sul. Lalu tiba-tiba mic-nya nempel corona itu kan bagaimana itu? Nah, belum ketika mabuk ya kan? Ketika mabuk ke WC kan, gagang pintunya itu kan riskan banget itu. Jorok lah, saya ngomong tempat hiburan itu dulu zaman muda lah, zaman muda. Sekarang udah enggak lah. Sekarang kita alim, saudara-saudara, ya. Iya. Nah, buat pengalaman. Iya, maling nggak pernah ngaku memang. Nah, jadi ini adalah kadang-kadang ketika corona itu kan kita care pada yang terdampak. Paling banyak adalah yang banyak mendapatkan perhatian adalah kaum ojol. Ya, kaum ojol. Nah, padahal sektor hiburan malam itu juga sektor pariwisata. Sebenarnya bukan hiburan malam aja, ya hiburan pagi dan siang dan malam. Cuman bedanya sekarang hiburan pagi sudah dibuka, yang malam belum dibuka, kan gitu kan? Nah, sekarang saya mau tanya pada pemerintah nih, ya. Hiburan pagi dibuka, hiburan malam tidak dibuka. Emang kalau pagi COVID-nya tidur? Loh, ya bener toh? Ya, emang kalau pagi COVID-nya tidur, kalau malam COVID-nya bangun. Makanya hiburan malam itu ditutup, ya kan? Hiburan pagi dibuka. Nah, coba itu. Nah, sama juga ketika PSBB kemudian menganjurkan jam malam itu loh. Malam dilarang masuk. Ngapain juga? Loh, berarti COVID-nya tuh bangunnya malam. Jadi kalau pagi gitu tidur dia gitu kan. Nah kayak gitu. Kasihan lah karena banyak ini ya. Apalagi sektor hiburan ya kan, LC karaoke itu kan ya kerjanya cuma nemenin orang nyanyi, sekarang nggak bisa nemenin dong, ya kan? Nah, ya ini buat para hidung belang ya kan.
sedekahnya mulai digalakan lagi, sedekah sama yang berhak gitu aja lah. Udah nggak usah diususin begitu. Malah tambah lama beritanya ngaco. Ini bahas kartu kredit apa bahas hiburan malam ini? Dah teman-teman, next ya, goodbye.